Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dicoba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yes. Doa makan apa lu? Doa makan, maksudnya sedekah. Sadaqallahul azim. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Terus doa masuk WC. Doa wudhu. Doa orang tua. Terus apa lagi ya? Selain itu syarat apa yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohim dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan membuat tugas dari kelompok KKN PDR 068 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan ditutup buku kalian. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, jangan lupa berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum, nama saya Fadilah Nurta Ayun, umur 9 tahun, sekolah SD Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Umah dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf NIM 12404183008. Di video ini saya akan membuat vlog kreatif dengan tema pembelajaran persembahan dari KKN VDR 068 IAIN Tulungagung. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Jenis-jenis wakaf memiliki banyak macam. Yang pertama, berdasarkan peruntukan. Kedua, berdasarkan jenis harta. Ketiga, berdasarkan waktu. Keempat, berdasarkan penggunaan harta wakaf. Berdasarkan peruntukan, wakaf ahli adalah wakaf yang dikhususkan untuk keluarga. Wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan untuk umum. Berdasarkan jenis harta, terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Harta bergerak adalah uang, tidak bergerak misal tanah dan bangunan.
mu'abbad, yaitu harta wakaf diwakafkan untuk selamanya. Yang kedua, mu'aqqad, yaitu harta wakaf diwakafkan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan penggunaan. Yang pertama, mubashir, yaitu harta wakaf bisa langsung digunakan. Contoh, rumah sakit dan madrasah. Kedua, istismari, yaitu harta wakaf digunakan untuk penanaman modal dalam produksi barang dan hasilnya diwakafkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ayu Aringgayani, jurusan Tadris Bahasa Inggris dari kelompok KKN VDR 068 Universitas Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang present continuous tense. Simak baik-baik videonya ya. Present continuous tense. Present continuous tense atau yang sering disebut dengan present progressive tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau kejadian yang saat ini sedang berlangsung. Present continuous tense ini juga diiringi oleh adverb untuk memperjelas waktunya seperti now, at this moment, this time, tonight, dan sebagainya. Contohnya, she is dancing now. Dia perempuan sedang menari sekarang. Menggunakan now. Untuk rumus present continuous tense dalam bentuk positif adalah subject plus to be is MR plus verb in. Harus menggunakan ing karena sedang melakukan atau kejadiannya sedang terjadi. Contohnya, I am singing, she is dancing. Jadi mereka sedang melakukan kegiatan tersebut. Untuk negatifnya, subject plus be is MR plus not plus verb in. Contohnya, I am not singing, she is not dancing. Jadi saya tidak menyanyi dan dia perempuan tidak menari. Untuk rumus interrogatifnya, be is MR plus subject plus verb in. Contohnya, am I singing? Is she dancing? Apakah saya sedang menyanyi? Apakah dia perempuan sedang menari? Kegunaan present continuous tense. Yang pertama, untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga bisa ditambahi dengan now, at this moment, atau this time. Contoh, Maria sedang memasak nasi goreng sekarang. Artinya, pada saat ini Maria memang sedang menggoreng nasi. Yang kedua, untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi tapi tidak terjadi sekarang. Contohnya, Joko is working as a doctor. Artinya, Joko bekerja sebagai seorang dokter, bukan berarti Joko sedang bekerja menjadi dokter, sehingga menggunakan working as a doctor. Yang ketiga, untuk menyatakan kegiatan yang akan datang, sehingga menggunakan tonight. Contohnya, I am meeting Miley tonight. Jadi nanti malam saya akan bertemu dengan Miley. Terima kasih ya sudah menyimak dengan baik video saya. Semoga dengan penjelasan saya kalian menjadi lebih paham lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua tetap terjaga, baik iman dan imunnya ya, amin. Menjaga kesehatan mental di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini memanglah harus menjadi hal yang kita tekankan dalam keseharian. Bagaimana tidak ya teman-teman, setiap hari kita mendengar berita mengenai kasus COVID-19 yang terus-menerus meningkat. Atau bahkan teman-teman kita atau orang terdekat kita yang terpapar virus COVID-19 itu sendiri. Dan tanpa diperdebatkan lagi, COVID-19 is real. Apapun teori tentang dibalik semua ini. Dan menurut data WHO atau World Health Organization, individu yang mengalami kecemasan serta depresi ternyata dapat memengaruhi daya tahan tubuhnya loh. Jadi bisa saja nih teman-teman, daya tahan tubuh kita atau imun kita berkurang akibat masalah psikologis atau masalah mental itu sendiri. Dan di sini saya akan memberikan tips untuk menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah pandemi. Baik, untuk tips yang pertama, coba hitung hal-hal positif yang terjadi dan kita miliki. Kita renungkan lagi nih teman-teman, hal positif apa sih, hikmah apa sih yang bisa kita ambil, kita petik dari adanya pandemi COVID-19 seperti ini. Dan apa aja sih yang sudah kita miliki? Seperti badan kita yang sehat, keluarga yang selalu ada buat kita, teman, atau bahkan pasangan yang selalu mensupport kita. Tips yang kedua, ingat-ingat keberhasilan, keberuntungan, dan kenyamanan yang kita dapat dalam hidup ini. Meskipun selama pandemi mungkin banyak yang hilang ya teman-teman, tapi di tengah situasi yang seperti ini, mungkin akan membuat kita bisa lebih more creative and more resilience. Kita jadi lebih bersyukur dengan apa aja sih yang udah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur akan membuat kita tidak insecure dan otomatis akan membuat kita lebih bersyukur. Tips yang ketiga, lakukan olahraga secara teratur. Karena dengan olahraga secara teratur teman-teman, itu akan menciptakan hormon yang positif supaya menjaga kesehatan mental kita tetap sehat. Tips yang keempat, be mindful. Memanglah susah teman-teman untuk kita lakukan, karena pada dasarnya rasa khawatir yang ada pada diri kita adalah sifat alamiah kita sebagai manusia. Dan ini bukan soal mampu atau tidak mampu, melainkan soal mau atau tidak. Jika kita mau merubah respon kita terhadap stres untuk ke hal-hal yang positif, maka kita akan mampu menghadapi ini semuanya dengan bijak. Dan memang teman-teman, pandemi ini mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, melakukan semua kegiatan dari rumah. Meskipun beberapa ada kegiatan yang mengharuskan kita untuk keluar, itu tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, terus menjaga jarak, membawa hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itu semua pasti membuat kita jenuh, capek, dan bosan. Maka dari itu saya akan memberikan 10 cara untuk bisa betah di rumah saja, terutama untuk yang lagi isoman. Dan untuk betah di rumah kita harus bahagia teman-teman. Dan gimana sih caranya tetap bahagia di dalam rumah itu? Yang pertama, create a routine. Setiap hari kita tulis untuk semua kegiatan yang akan kita lakukan pada hari itu, sehingga kegiatan di rumah lebih rapi dan tidak ada yang tertinggal. Try new things. Mencoba hal baru. Misalnya saja yang sebelumnya tidak pernah menggambar atau melukis, itu juga bisa dicoba. Atau kita melakukan hal yang kita suka tetapi selalu tertunda. Yang ketiga, create something. Membuat sesuatu yang membuat kamu happy, seperti membuat kerajinan. Yang keempat, sunbathing. Berjemur di pagi hari sebelum pukul 10 atau setelah jam 4 sore, cukup 10 menit aja. Itu akan membuat kamu lebih rileks dan bahagia. Yang kelima, exercise regularly. Berolahraga secara rutin.
Karena dengan olahraga, maka dapat menciptakan hormon-hormon yang positif untuk menjaga supaya mental kita tetap sehat. Yang keenam, entertain yourself. Menonton film yang menghibur kamu. Meditate. Kenapa meditasi? Karena terkadang saat di rumah saja pikiran jadi kemana-mana, jadi overthinking, jadi stres. Dan meditasi itu sangat membantu untuk menjadi tenang dan berpikir jernih. Dan ini bisa dilakukan 15-20 menit setiap hari. Dilakukan dengan mendengarkan musik meditasi untuk membantu kita lebih cepat rileks. Yang kedelapan, reading. Membaca buku yang kamu suka. Buku novel misalnya, atau komiks. Untuk membuat kamu agar tidak bosan. Yang kesembilan, stay in touch with loved ones. Tetap berhubungan dengan orang yang kita cintai, seperti keluarga, sahabat, teman, dan sanak saudara. Yang terakhir, ke-10, avoid the infinity pools. Kondisi di mana kita tidak mempunyai kontrol, misalnya main HP berjam-jam untuk scrolling Instagram, TikTok, dan lainnya. Dan yang harus kita lakukan adalah bertegas pada diri kita untuk oke, setelah aku main HP, aku harus lakukan ini agar aku lebih produktif. Teman-teman semuanya, bukan tugas kita untuk menyenangkan hati semua orang. Bukan pula tugas kita untuk senang terhadap semua orang. Tugas kita adalah menerima diri kita apa adanya, menerima semua yang kita punya, dan menyenangkan diri kita. Kalau kita sudah fulfill, maka energi untuk berada di sekitar orang lain secara otomatis akan menjadi energi yang positif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah dan dari KKN FDR 068. Di sini saya akan membuat vlog kreatif tentang prokes, protokol kesehatan 5M.
Firjania Zatinisa dari jurusan Akuntansi Syariah dari kelompok KKN 068 akan membuat video vlogger kreatif persembahan dari saya sendiri. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang bagaimana kita memasak daging sapi yang benar dan sehat sesuai dengan resep rumahan. Oke? Check it out. Sebelum kita melakukan pembelajaran masak,